Kami mau terus dalam hadirat Tuhan, mau menikmati, mau menyembah-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Terima kasih Tuhan. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari berikan tepuk tangan untuk setiap kesetiaan-Mu, setiap kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Kami panggil Engkau Bapa. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Kami nyatakan Tuhan lebih dari harta, dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, setiamu, yes. Menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia. Terima kasih Tuhan. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Dan selamanya. Mari nyatakan Kau tunjukkan, Kau tunjukkan kasih. Bahkan Engkau sediakan yang kami perlukan ya Tuhan. Sungguh Kau Bapa yang setia, Kau dulu sekarang dan selamanya.
Kau tunjukkan kasih. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan. Yang ku Kau setia. Mari katakan Bapa Kau setia. Bapa Kau setia. Mari berikan tepuk tangan buat Bapa yang setia. Kau tunjukkan kasih. Kau tunjukkan kasih setia. Terima kasih ya Tuhan. Selamanya Kau tunjukkan kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia. Kau berikan. Bapa Kau setia. Katakan Kau setia. Kau setia. Kau berikan. Bapa Kau setia. Mari sekali lagi katakan Kau setia. Kau setia. Kau mulia. Bapa Kau setia. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan sekalian. Firman Tuhan pada renungan pagi hari ini, saya akan berikan tema kesetiaan. Berbicara mengenai kesetiaan, orang yang setia sampai akhir hidupnya, maka dia pasti akan menerima upah, yaitu mahkota kehidupan. Kesetiaan bisa diwujudkan dari apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, kita sebagai warga negara yang baik, maka kita harus setia kepada pemerintahan yang ada. Tanpa adanya kesetiaan, maka suatu negara itu akan kacau dan tidak bisa berkembang dengan baik. Contoh dalam keluarga, dibutuhkan satu kesetiaan dalam keluarga, yaitu antara suami, istri, anak, dan orang tua. Dengan adanya satu kesetiaan, maka suatu keluarga itu akan hidup bahagia. Contoh juga dalam pekerjaan kita, dimanapun kita ditempatkan dalam pekerjaan kita, dibutuhkan suatu kesetiaan kepada atasan kita, kepada perusahaan kita, agar supaya perusahaan itu bisa maju dan bisa berkembang dengan sukses dan baik. Terlebih kita sebagai anak Tuhan, kita harus setia kepada Tuhan, sebab kesetiaan akan menentukan hasil akhir dari kehidupan kita. Apakah di akhir hidup kita akan kita berakhir dengan baik atau finish well, ataukah tidak? Itu tergantung dari apa yang kita lakukan semasa hidup kita di dalam dunia ini. Amsal 20 ayat yang ke-6, firman Tuhan katakan, banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Berarti orang yang setia itu jarang ditemukan. Oleh karena itu, orang yang setia sangatlah berharga, karena jarang ditemukan. Kesetiaan adalah menyangkut perbuatan kasih yang didasari dengan kebenaran akan firman Tuhan. Orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan, pada akhirnya tidak akan mendapat tempat di dalam kerajaan Allah, tetapi di dalam kematian yang kekal, atau kematian yang kedua. Wahyu 21 ayat 8, orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah berhala, pendusta, mereka ini akan masuk ke dalam lautan api neraka. Inilah kematian yang kedua. Bapak Ibu saudara sekalian, kesetiaan akan melahirkan iman.
Ada 3 arti tentang kesetiaan dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama, orang yang setia adalah orang yang dapat dipercaya. Pada saat Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir yang jumlahnya begitu besar, Musa diminta untuk memilih dan mencari orang-orang yang dapat dipercaya untuk ditempatkan sebagai pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, bahkan pemimpin 10 orang. Di dalam Keluaran 18 ayat yang ke-21. Kriteria untuk menjadi seorang pemimpin adalah orang yang dapat dipercaya. Bapak Ibu dan sekalian, di akhir zaman sekarang ini, mencari orang-orang yang dapat dipercaya tidaklah mudah. Karena iblis memakai segala jerat agar menghancurkan kepercayaan manusia. Karena manusia di akhir zaman ini, mereka hanya mementingkan dirinya sendiri saja. Oleh karena itu, jagalah hidup dan jadilah orang yang bisa dipercaya. Baik di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di gereja, dan dimanapun kita berada atau kita ditempatkan. Jadilah orang yang dapat dipercaya. Hal yang kedua, orang yang setia adalah orang yang teguh, kokoh dan kuat di dalam Tuhan. Orang bisa melihat kita apakah kita menjadi orang yang kuat, orang yang kokoh dan teguh, yaitu pada saat kita mengalami satu proses, yaitu badai itu datang kepada kita. Maka kita tidak mudah jatuh, kita tidak mudah menyerah, karena ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Orang yang setia adalah orang yang teguh dan kuat di dalam menghadapi badai hidup. Orang yang hatinya teguh dan kuat dan percaya hanya kepada Tuhan, maka hidupnya akan dijagai dan diberikan damai sejahtera daripada Tuhan. Yesaya 26 ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan, yang hatinya teguh, kau dijagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamu lah ia percaya. Hanya kepada Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kehidupan kita akan dijagai dan ada damai sejahtera dalam setiap apapun yang kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini banyak orang yang tidak mampu untuk berdiri kuat, untuk bisa berdiri teguh dan berdiri kokoh. Karena apa? Masalah yang dihadapi dalam masa-masa pandemi COVID-19 yang sekarang ini kita alami, yang sangat berat. Dan hal ini kapan akan berakhir? Tidak ada yang tahu itu kapan akan berakhir. Dan saat ini kita sudah memasuki suatu fase, yaitu krisis global. Hampir di seluruh dunia mengalami krisis global seperti ini. Krisis dalam bidang ekonomi, dalam bisnis dan negara. Mudah-mudahan dengan adanya vaksin virus COVID-19 ini, kita harapkan dengan campur tangan Tuhan supaya COVID-19 akan segera berakhir dalam kehidupan seluruh umat manusia di bumi ini. Oleh karena itu, kita harus selalu dekat hanya kepada Tuhan. Orang yang teguh, orang yang kuat bukan berarti orang yang bebas daripada masalah. Proses atau badai hidup ini masih akan datang dan kita alami. Tetapi orang yang teguh adalah orang yang kuat saat berdiri di tengah badai dengan cara terus pegangkan firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah kekuatan yang kita miliki pada saat kita menghadapi badai kehidupan ini. Hal yang ketiga, orang yang setia adalah orang yang tekun atau memiliki ketekunan. Lukas 8 ayat 15, firman Tuhan katakan, yang jatuh di tanah yang baik itu adalah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Bagaimana caranya kita memiliki satu ketekunan dalam kehidupan kita? Ketekunan itu berasal dari apa? Ketekunan berasal dari mendengar firman Tuhan dan ditaburi oleh benih firman Tuhan.
Ketekunan berbicara tentang melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Pada saat benih firman Tuhan itu ditaburkan, kita simpan dan kita lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau kita lakukan, yaitu kita melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, apapun yang kita lakukan, baik itu di dalam pekerjaan kita, baik itu dalam pelayanan kita, dimanapun kita berada, marilah kita lakukan dengan sungguh-sungguh, seperti kita melakukan kepada Tuhan. Kita melakukan untuk Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu untuk Tuhan, dan hiduplah sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Maka kita akan menghasilkan buah, yaitu ketekunan di dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Orang yang tekun akan melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Apakah saat ini kita sudah memiliki ketekunan dalam kehidupan kita? Walaupun di dalam badai kehidupan kita yang kita sedang alami sekarang ini, melalui ketekunan kita telah diuji, dan pada saat kita lulus dalam ujian ketekunan ini, maka akan menghasilkan suatu tahan uji. Nah, pada saat kita lulus dari tahan uji, maka ada pengharapan untuk masa depan kita pada saat kita berharap hanya kepada Tuhan. Roma 5 ayat 3 sampai dengan yang keempat, firman Tuhan katakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan satu pengharapan. Bapak Ibu sekalian, jadilah orang yang setia, orang yang dapat dipercaya, dan berdiri teguh, kokoh, dan kuat di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan, pada saat kita mengalami segala sesuatu, ada kekuatan yang baru. Kita mau melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Kesetiaan itu menentukan hasil akhir hidup kita. Apapun yang kita lakukan di akhir hidup kita, apakah hidup kita bisa berakhir dengan baik ataukah tidak, ini tergantung dari apa yang kita lakukan selama masa hidup kita. Akibat ketidaksetiaan, seperti contohnya Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden karena dia kehilangan kepercayaan yang daripada Tuhan yang sudah Tuhan berikan. Contoh Esau kehilangan hak kesulungannya hanya untuk demi semangkok kacang merah. Dan Saul, roh Tuhan itu mundur dari Raja Saul pada saat Saul tidak setia kepada Tuhan. Sehingga Saul, dia dihinggapi oleh roh jahat dalam kehidupannya karena ketidaksetiaan mereka. Bapak Ibu dan sekalian, Tuhan akan memberkati orang-orang yang setia, yaitu orang-orang yang dapat dipercaya. Orang-orang yang setia akan diangkat menjadi seorang pemimpin. Orang-orang yang setia akan dipercaya lebih banyak lagi. Di dalam Matius 25 dikatakan bahwa kalau kita setia dalam perkara yang kecil, maka kita akan diberikan satu tanggung jawab dalam satu perkara yang besar. Oleh karena itu, mari kita mau teladani Yesus. Yesus dia setia sampai mati. Bahkan Yesus rela mati di atas kayu salib. Dia rela mati bagi kita semuanya. Bapak dan sekalian, sudahkah kita memiliki kesetiaan di dalam hidup kita? Terlebih kita setia kepada Tuhan Yesus. Kesetiaan adalah suatu perjuangan, dan perjuangan itu membutuhkan satu pengorbanan. Marilah kita wujudkan kesetiaan itu melalui perbuatan kita. Dalam keadaan apapun, tetaplah kita mau setia melakukan firman Tuhan. Karena pada saatnya kelak, kita akan menerima satu mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10b, firman Tuhan katakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Bapak Ibu sekalian, mahkota kita adalah mahkota kehidupan yang sudah Tuhan sediakan pada saat kita mau setia sampai mati. Maukah kita menerima mahkota kehidupan itu? Oleh karena itu, tetaplah setia sampai mati.
sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Orang yang setia adalah yang pertama, orang yang dapat dipercaya. Yang kedua, orang yang teguh, kokoh, dan kuat di dalam Tuhan. Di dalam menghadapi badai kehidupan, kita tidak mudah menyerah, kita tidak mudah berhenti di tengah jalan. Dan yang ketiga, orang yang setia adalah orang yang tekun atau memiliki ketekunan. Ketekunan itu berasal dari kita mendengar akan firman Tuhan, menyimpannya di dalam hati, dan kita melakukan firman Tuhan dalam setiap apapun yang kita lakukan. Kita mau tetap setia. Terlebih kita harus setia kepada Tuhan, sebab kesetiaan akan menentukan hasil akhir hidup kita. Apakah di akhir hidup kita ini akan berakhir dengan baik ataukah tidak? Ini tergantung dari apa yang kita lakukan selama kita hidup dalam dunia ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari tetap jaga kesetiaan kita. Terlebih kita mau setia hanya kepada Tuhan, karena Tuhan akan menyediakan mahkota kehidupan pada saat kita mau setia sampai mati. Amin. Tuhan Yesus memberkati.